Lagi-lagi kelompok kecil berisik ini mau melakukan demonstrasi dengan isu mengadili Pak Jokowi. Bolak-balik di sabotase, ya, di sabotase. Tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Ada wacana atau isu akan terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok itu aja. Sri Mulyani dibangun di atas fondasi kebohongan dan immoralitas. Ternyata keluarga Mulyono secara ugal-ugalan ya sudah menghancurkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Malunya narasi-narasi yang dulu ketika pemilu bahwa Gibran adalah harapan anak muda, representasi anak muda. Kami anak muda malu ketika representasi kami adalah Gibran. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat kita kulik bareng-bareng. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Ada kiriman makanan, jangan dimakan ya. Karena kita tidak tahu, kita tidak besar. Ulang lagi, Bu, ulang lagi. Tapi kalau tahu sumbernya, dari ibu-ibu yang memberi tidak apa-apa. Ulang aja. Ya, baik ya. Ulang aja makanan yang dimakan. Ulang aja lagi makanan yang dimakan. Udah, cukup. Ulang lagi makanan yang dimakan. Ya udah makan nambah Ulang lagi. Apa lagi ya, udah nambah. Bolak-balik di sabotase, ya, di sabotase. Tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam. Karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Baik. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gaben, Bang Faisal Asgaf. Silakan Bang Faisal. Aduh, ini apa lagi nih? Setelah kemarin waktu kumpul-kumpul kayak gini, terus dibubarkan oleh preman ya kan, katanya itu ulahnya istana, itu surahnya Pak Jokowi kayak gitu. Sekarang ini gantian ada cerita lagi nih. Waktu demo tiba-tiba ada yang ngirim makanan, terus katanya itu bukan kita yang pesen gitu. Waduh, dramanya terus ada ya setiap kali kumpulan gitu ya, selalu ada gitu. Dan selalu itu kayak dilempar kesalahannya ke orang lain gitu ya. Sebenarnya mungkin aja sih ya, bukan bermaksud atau tidak bermaksud suuzon sebenarnya itu ya. Cuma ya mungkin ada gitu loh di antara orang-orang itu yang pesan makanan tapi lupa gitu ya kan. Ya siapa tahu gitu, masa ya makanan tiba-tiba datang sendiri gitu ya kan. Terus suuzon kalau itu ulahnya Pak Jokowi lagi, masa ya curiga kalau itu disabotase gitu, diracun gitu. Waduh, aduh agak berat ya gitu. Ngomong-ngomong soal aksi nanti nih di tanggal 18 gitu, Kongres katanya, Kongres Adili Jokowi di tanggal 18 Oktober. Nanti aku tunggu ya, udah aku catat tanggalnya. Tanggal 20 Oktober setelah pelantikan
ada wacana atau isu akan terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok itu aja. Kelompok yang selalu berisik. Ya. Jadi gini, yang namanya demonstrasi bisa sukses, ya. Faktor yang paling mendukung adalah supporting, ya, logistik. Apa itu? Uang. Kita ingat waktu saat Ahok ya sampai masuk penjara, kasus Al-Maidah, itu demo berjilid-jilid. Itu ada support di belakangnya dan kemudian hari diketahui dari CIA ikut bermain, ya, dan duit tidak terbatas. Nah, yang sekarang lagi-lagi kelompok kecil berisik ini mau melakukan demonstrasi dengan isu mengadili Pak Jokowi. Ya kita lihat aja, itu bisa kita track kok. Siapa yang nanti yang membiayai? Kita lihat, kalau demonstrasinya sistematis, masif, ya, terstruktur, kita bisa lihat pasti ada orang di belakangnya yang membiayai itu, gitu ya. Lagi pula kita sama-sama tahu lah siapa Faisal Assegaf di dunia gerakan juga siapa dia gitu loh. Semua berisiknya aja dan bahkan isunya ya Faisal Assegaf ini dibina oleh intelijen gitu loh. Jadi teman-teman tetap jaga ya stabilitas situasi, jangan terpancing, biarin orang-orang itu aja, orang-orang yang berisik itu, yang kecil berisik. Dan ketika itu dia lakukan, dia masuk jebakan. Pak Jokowi, Pak Prabowo mau melihat siapa sih ini sebenarnya. Begitu mereka lakukan, akan terperangkap aliran dananya dari mana, ya. Oke? Jadi tolong kelompok-kelompok Faisal Assegaf, kok mau-mau aja Refli Harun, Said Didu, ya Allah, partai Negoro yang memang gak ada masanya. Udahlah, kalian tuh move on, cari duit yang halal. Memang sih, kalau masalah demo, aku sudah tidak kaget lagi kalau faktanya sangat mungkin sekali ada dalang di balik ini semuanya, ada orang yang membiayai. Ya karena demo itu kan besar-besaran ya, katanya kan akan besar-besaran. Ya pastinya seperti yang dikatakan tadi, akan butuh logistik yang cukup banyak sekali. Makanan, minuman, kayak gitu pasti. Dan apakah orang-orang yang demo itu akan rela mengeluarkan uang atau iuran mungkin gitu ya kan? Kayak sebenarnya mungkin aja sih, cuma kok lebih mungkin kalau ada yang membiayai gitu. Jadi setiap demo itu kan masa ada sih orang yang demo gitu ya, terus habis itu masih mikir, wah nanti aku makan apa ya, wah nanti aku waktu demo haus nanti beli di mana ya, beli minum apa ya, kan nggak ada gitu loh ya. Biasanya di demo ya udah gitu, udah ada yang menyediakan gitu ya kan. Berarti memang ada dalang di balik ini semuanya. Makanya ini ketika nanti terjadi tuh, benar-benar terjadi, entah itu di tanggal 18 ataupun tanggal 20 pasca Pak Jokowi lengser, karena memang setelah Pak Jokowi lengser purna tugas, seperti yang dikatakan tadi, orang-orang itu aja sama yang tadi kita sudah lihat ya, akan menyeret Pak Jokowi katanya, menyeret, mengadili, bahkan sampai menggan itu Pak Jokowi. Jadi kita lihat aja nanti realitanya seperti apa, buktinya seperti apa. Apakah ini cuma sebatas omong kosong aja atau ada aksi dari mereka yang benar-benar aksi gitu. Soalnya sudah dari lama ya mereka selalu mengkeluarkan, oh akan demo seperti ini, akan ada demo besar-besaran, akan ada aksi besar-besaran, kongres kayak gitu ya. Tapi kok sampai sekarang ya bisa kita lihat lah ya. Atau mungkin jangan-jangan yang preman kemarin itu termasuk dari aksi ini. Mas. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin. Tahu maksud dan tujuannya gak? Supaya itu untuk orang-orang kan banyak yang belum tahu toh. Jadi biar semua orang itu juga tahu, dan kita juga terus posting itu biar mengkawal gitu. Maksudnya biar tahu loh. Tahu maksud tujuannya apa enggak? Ya enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Rugi was. Jadi gimana, Bapak? Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Ya, nggak punya sosmed saya. Bapak gini tahu maksud dan tujuannya gak?
ini dikongkon. Maksudnya ada. Apa? Apa? Halo Tito. Kemarin bikin postingan peringatan darurat atau enggak? Bikin. Nah, tahu maksud dan tujuannya enggak? Tahu. Apa? Karena presiden sampai munggah. Itu aja. Ya. Yang lain? Bakul sego mati malah larang Mas kira diubah undang-undangnya. Contoh bagaimana orang-orang ini realita di lapangan ketika demo. Kita tidak bisa menutup mata bahwa realita di lapangan setiap kali ada demo seperti ini masih banyak ya. Ada aja orang-orang yang cuma ikut nimbrung tapi tidak tahu ini tuh aksi ini tuh untuk apa, aksi ini tuh menyuarakan apa, itu tidak tahu gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang tadi seperti barisan tadi ya, orang-orang itu aja, barisannya Mbah Amin dan kawan-kawan ya, Mbah Amin Rais dan kawan-kawan, itu ada tuh orang-orang yang seperti ini. Cuma sebatas ikut-ikutan, mungkin karena sama-sama kesel nih, sama-sama masih membekas rasa sakit hatinya dari yang kemarin gitu ya. Makanya mumpung ada temennya menggelar aksi gitu ya untuk menyerang orang yang sama, udah ikut aja gitu. Padahal nggak tahu tuh tujuannya untuk aksi ini tuh apa sebenarnya. Gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut aku mengingetin, jangan lupa untuk di-subscribe buat teman-teman semuanya yang belum subscribe. Jadi saudara, Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Ya. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah menjurbalikkan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina rakyat dan memuliakan kapital. Dia menginjak-injak rakyat dan dia menyembah kepada para pemilik modal. Ketiga, dia melakukan kejahatan ideologi, yaitu Pancasila tadi dikhianati. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Ketiga, persatuan Indonesia menjadi perpecahan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan diganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu keserakahan, kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan edan-edanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diganti dengan kezaliman sosial buat rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Kemudian keempat, dia melakukan kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita telah dikuras oleh asing dengan alasan hilirisasi ya. Nah, kemudian cepat saja ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang kelima itu moral crime, ya kejahatan moral. Nah, jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya tidak mengindahkan moral, tidak mengindahkan aturan agama dan lain-lain. Dan yang keenam, rezim Mulyono dibangun di atas fondasi kebohongan dan immoralitas. Ternyata keluarga Mulyono secara ugal-ugalan ya sudah menghancurkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Karena itu intinya dia harus diadili. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan netback kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Jokopret akan berakhir hidupnya di penjara insya Allah. Allahu Akbar. Merdeka. Aduh, Mbak Amin Rais lagi ya. Selalu sama gitu loh, yang dituntut oleh barisan ini selalu sama, itu aja gitu ya. Selalu berkutat di itu aja. Makanya sampai kita yang mendengarkan ya, aku yang mendengarkan ya, mungkin untuk golongannya Mbak Amin Rais dan kawan-kawan mah itu wah gitu loh ya. Aku yang mendengarkan tuh sampai kayak ya ampun ini lagi.
kemarin nuntut ini, sekarang nuntut ini, besok nuntut ini, kayak gitu. Tapi setiap kali ngomong akan ada aksi kayak gitu, ya sampai sekarang nggak ada wujudnya gitu loh. Daripada ini sih, menurutku ya Mbak Amin ya, daripada Mbak Amin tuh sibuk ngurusin Pak Jokowi, kesalahannya Pak Jokowi yang Mbak Amin juga tidak bisa membuktikan gitu ya kan. Mendingan Mbak Amin inget deh, dulu pernah punya nazar apa janji apa gitu yang belum terwujud. Contoh kayak jalan dari Solo, dari Jogja ke Jakarta itu kayaknya belum deh waktu itu ya. Coba diingat lagi Mbak Amin. Ya mendingan kan kita melakukan janji gitu ya, yang sudah pernah terucap nih ya, daripada kita ngurusin orang lain gitu. Bang, gitu. Ketika kemudian, iya, karena banyak hal yang kemudian perlu kita cermati dari mungkin proses pemilu yang seperti apa. Jadi apa persisnya tuntutan para demonstran dari Senin besok? Oke, yang jelas tajuknya pertama Bang adalah mengadili Jokowi dan keluarganya serta merefleksikan. Hei Bung, justru kami yang malu lihat kamu bicara seperti itu. Kamu, apa yang pernah kamu lakukan untuk negara ini? Apa? Saya ingatkan lagi ya, Bang. Ya, Bung, saya ingatkan Bung ya. Gibran pernah memimpin suatu daerah yang sukses. Pernah memimpin Solo. Menjadi wali kota. Dan kepemimpinannya selama 2 tahun sukses. Membawa Solo semakin berkembang. Nah, Anda, apa yang pernah Anda lakukan untuk negara ini? Apa? Merusak fasilitas negara. Demo sana sini. Membuat macet. Membuat orang-orang susah. Itu yang Anda lakukan. Nah lo disautkan untuk mas mahasiswa tadi ya, yang katanya Pak Jokowi seperti yang diucapkan oleh Mbak Amin Rais gitu ya. Pak Jokowi perlu untuk diadili. Malu ketika sosok Mas Gibran yang mewakili anak muda gitu ya. Kalau kita pikir-pikir ya, Mas ini kan masih kuliah, masih jadi mahasiswa gitu. Kita belum tahu nih, Masnya itu sudah berbuat apa untuk Indonesia, untuk sudah ngasih bukti apa untuk masyarakat Indonesia, sudah membantu apa, dari segi apa gitu, kita masih belum tahu. Kalau Mas Gibran ya, ini bukan kok maksud aku berpihak ke satu sisi, enggak, aku berusaha untuk di tengah-tengah ya ini ya. Kita melihat realita aja. Aku masih belum tahu nih Masnya itu siapa, jadi ya mungkin aku belum tahu lah gitu apa yang sudah Mas lakukan untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia di taraf yang cukup banyak gitu ya. Nah sedangkan Mas Gibran yang saya sudah kenal beliau itu siapa, saya sudah tahu beliau itu siapa, pernah memimpin kota Solo, ada buktinya juga ya. Jadi rasanya kok kayak Masnya ini terlalu merendahkan seseorang yang sudah punya bukti nyata memberikan hasil kerjanya untuk Indonesia gitu loh. Sedangkan Masnya ya seperti yang aku sebutkan tadi gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini yang perlu aku ingatkan lagi, hati-hati Mas kalau ngomong. Jangan sampai Masnya ini nantinya di beberapa tahun atau beberapa waktu mendatang ya, itu menjilat ludah sendiri. Kayak contohnya ada nih satu ini. Sosok Gibran Muhammad Nur kembali jadi sorotan usai masuk Partai Kebangkitan Bangsa. Gibran diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Harian PKB. Sebelumnya sosok Gibran Muhammad Nur jadi viral. Sosok Gibran Muhammad Nur kembali jadi sorotan usai masuk Partai Kebangkitan Bangsa. Gibran diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Harian PKB. Sebelumnya, sosok Gibran Muhammad Nur jadi viral atas kritikannya dan nobatkan Presiden Joko Widodo sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Emang boleh? Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden, hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Sosoknya sempat menghilang sementara setelah Pilpres. Namun ia pun mendapat sorotan kembali jelang pelantikan pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa. Pria 23 tahun dan belum lulus S1 ini pun menjabat sebagai Wakil Ketua Harian di PKB.
Ya kan? Makanya aku tadi bilang apa Mas? Hati-hati kalau ngomong. Jangan sampai nanti di kemudian hari nih, di beberapa waktu yang akan datang nih ya, Masnya ini menjilat ludah sendiri seperti itu tadi gitu kan, jadinya malu sendiri gitu kan ya. Begitu. Jadi gimana nih teman-temanku semuanya, bagaimana pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.